Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab 10 matematika, yaitu statistika dan peluang. Kita bahas statistika dulu atau pengolahan data ya. Jadi ini kita akan membahas bermacam-macam model data, kemudian menghitung besarnya rata-rata, median, dan modus. Sebelum mulai, kita bisa dilihat ya di bukunya, rata-rata itu hasil penjumlahan dibagi dengan banyak datanya. Kemudian kalau median itu nilai tengah setelah data itu diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Yang terakhir ada modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Yang pertama kita bahas data yang pertama. Misalkan ada sebuah peternakan ya, di hari Senin itu bisa peternakannya bisa menghasilkan 80 butir telur, Selasa 60 butir, Rabu 100 butir, Kamis 75 butir, Jumat 75 butir, dan Sabtu 70 butir. Nah, kalau mendapatkan data seperti ini, kita bikin tabelnya dulu. Contohnya seperti ini. Jadi dibikin tabel mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ini harus dihitung dulu jumlah banyaknya telur dari hari Senin sampai Sabtu. Kenapa dihitung jumlahnya? Karena kita mau menghitung rata-ratanya. Total jumlah semuanya ini adalah 460 butir. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Simbol rata-rata pakai begini ya. Rata-rata itu jumlah dibagi banyak. Jadi jumlah itu yang 460 ini. 460 dibagi banyaknya. Banyaknya ada berapa hari? Ada 6 hari. Berarti 460 dibagi 6. Tinggal dihitung jawabannya 76,67 butir. Nah, tapi kan kalau dalam telur tidak ada istilah koma ya. Jadi kita bulatkan, karena ini di belakang koma angkanya 6, berarti kita bulatkan ke atasnya, depannya ini, jadi 77 butir. Ini rata-ratanya. Kemudian mediannya. Median adalah nilai tengah setelah diurutkan, karena datanya cuma 6 buah ya. Bisa kita urutkan langsung dari yang terkecil ke terbesar. Jadi seperti ini, 60 yang paling kecil dulu, 60, 70, 75, 75, 80, 100. Lalu kita tembak aja dari ujung ke ujung, ujung belakang sama ujung depan. Terus, nah sampai ketemu ada 2 angka, tidak mungkin ditembak ini, karena kalau 2 angka ini ditembak habis, nggak ada angka di tengahnya, kita nggak bisa ngitung mediannya. Jadi caranya 75 ditambah 75 hasilnya 150, baru dibagi 2. Ini mediannya. Kemudian kalau modusnya, modus adalah data yang paling sering muncul. Siapa yang paling sering muncul? Bisa dilihat di sini, 60-nya 1 kali, 70-nya 1 kali, 75-nya ada 2 kali, 80-nya 1 kali, 100-nya 1 kali. Berarti 75 sebagai modus. Kita ke data yang kedua. Diketahui ada data, ini angkanya masih acak ya. Berat badan 60 siswa dalam satuan kilogram.
Ini masih acak. Bagaimana cara kita menyusun datanya, kemudian menentukan rata-rata, modus, dan mediannya? Caranya, nah seperti ini ya. Jadi dihitung yang beratnya 40 kg ada berapa orang, yang beratnya 41 kg ada 12 orang, ada, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan dari sini dipindah ke sini itu memang harus teliti ya. Caranya misalnya yang beratnya 40 kg, 40 kg ada berapa orang? Kita cek aja di sini. 1 2 3 4 5 6. Berarti ada 6 orang gitu ya. Dan seterusnya sampai datanya habis, didapat data seperti ini. Nah, jadi di sini ada jumlahnya. Frekuensi ini maksudnya banyaknya orang ya. Ini banyak orang. Jumlahnya ada 60 orang. Nah, untuk data yang seperti ini kita tidak bisa menggunakan perhitungan seperti data yang pertama tadi. Kenapa? Karena data yang pertama tadi itu bentuknya data tunggal. Jadi dia sudah langsung Senin ada 80, Selasa ada 60. Nah, kalau data yang ini maksudnya 40 kg ada 6 orang. 41 kg ada 12 orang. Akhirnya kita harus menentukan dulu hasil perkaliannya. Perkalian berat badan dikali dengan frekuensinya. Jadi 40 kali 6 itu 240. Terus 41 kali 12 itu 492. Terus 42 kali 15 itu 630. Terus 43 kali 18 itu 774. Terakhir 44 kali 9 itu 396. Nah, ini dijumlah. Jumlahnya adalah 2532. Nah, dari sini baru kita bisa menentukan rata-ratanya. Rata-ratanya yang dipakai jumlahnya yang ini dulu. 2532 dibagi dengan jumlah orangnya, bukan berat badannya ya. Jadi jumlah orangnya, jumlah datanya. Datanya berapa orang yang diperiksa? Ada 60 orang. Berarti dibagi 60. 2532 dibagi 60 itu adalah 42,2 kg. Ini rata-ratanya. Kemudian kalau median, ini kan karena datanya banyak ya. Datanya banyak, jadi kita kan agak susah ya kalau misalnya mengurutkan dari yang kecil sampai terbesar terus ditembak-tembak. Nah, kita pakai rumus. Kalau datanya banyak, kita pakai rumus yang ada di buku halaman 100. Itu ada menentukan median. Poin yang kedua, menentukan median. Ada yang jumlah datanya ganjil, ada yang jumlah datanya genap. Nah, karena dia ada 60 siswa, berarti otomatis genap. Berarti kita pakai rumus median yang jumlah datanya genap, yaitu data ke 60 bagi 2 ditambah data ke 60 bagi 2 tambah 1. Berarti ini data ke 60 bagi 2 30 tambah data ke 30 tambah 1 31. Siapa data ke 30? Kita lihat di atas. Tambahkan frekuensinya sampai kita menemukan angka 30. 6 tambah 12 itu 18. 18 ditambah 15 itu 33. Berarti 30 dan 31 itu ada di angka 15 ini. Berarti berat badannya 42. Jadi ini 42 tambah 42 dibagi 2. Nah, jadi
Jadi mediannya adalah 42. Terus gimana dengan modusnya? Modus adalah data yang paling sering muncul. Kalau dalam data seperti ini berarti kita cari yang paling banyak datanya. Paling sering muncul itu otomatis jumlah orangnya yang banyak dengan berat badan segitu. Siapa? Berarti ini yang 18 ini. Berarti ini kan ada 18 orang yang beratnya 43 kg. Jadi modusnya adalah 43 kg. Kita lanjut ke data yang ketiga. Jadi diagram itu ada macam-macam ya. Yang pertama kita mau menentukan diagram batang. Ini namanya diagram batang. Jadi ada sebelah kiri ini banyak siswa. Angkanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru yang di bawahnya ini nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi cara membacanya, yang mendapat nilai 5 itu ada 2 orang. Yang mendapat nilai 6 ada 2 orang. Jadi kita masukkan ke tabel dulu biar gampang. Ini nilai, ini banyak siswa. Nilai 5 ada 2 orang, nilai 6 ada 2 orang, nilai 7 ada 5 orang, nilai 8 ada 5 orang, nilai 9 ada 4 orang, nilai 10 ada 2 orang. Sama seperti data yang kedua tadi, kita harus mengalihkan dulu. Kenapa? Karena ini kan nilai 5 ada 2 orang, berarti 5-nya ada 2 kali. 5, 5, berarti 5 kali 2, 10. Ini nilai dikali banyak siswa. Ini 10, berarti ini 12, ini 35, 40, 36, 20. Ini dijumlahkan, ini juga dijumlahkan. Berapa banyak siswa semuanya? Kalau dijumlahkan semua ada 20. Kalau yang ini dijumlahkan banyaknya ada 153. Mencari rata-ratanya, 153 dibagi 20. Jawabannya 7,65. Ini adalah rata-rata. Mencari median, sama seperti yang nomor 2 tadi. Karena muridnya ada 20, berarti data ke 20 bagi 2 ditambah data ke 20 bagi 2 tambah 1. Berarti data ke 10 ditambah data ke 11. Nanti dibagi 2. Data ke 10-nya siapa? Kita hitung dari sini. Jadi data ke 10 kita hitung dari banyak siswanya. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 5, 14. Berarti 10 sama 11 ini ada di sini. Nilainya berapa? Nilainya 8. Jadi data ke 10 itu 8. Data ke 11-nya juga 8. Baru dibagi 2, berarti 8. Ini mediannya. Terus modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Berarti dicari dengan banyak siswanya yang paling besar. Di sini ada 5 sama 5 ya. 5 anak dapat 7, 5 anak dapat 8. Ini yang paling banyak. Bagaimana kalau dia ada 2 angka? Ya ditulis dua-duanya. Berarti modusnya adalah 7 dan 8. Jadi yang ditulis bukan banyak siswanya ya. Modusnya 5 sama 5 bukan. Tapi kita jawabannya adalah 8. Sama kayak ini. Rata-rata ini itu nilainya berarti nilai rata-ratanya 7,65. Mediannya berarti nilai 8. Modusnya berarti nilai 7 dan 8. Jadi jawabannya ada di nilai. Gitu. Kita lanjut ke data yang keempat. Ini namanya
diagram batang juga, tapi untuk data tunggal. Nah, jadi ini ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Penjualan bukunya di sini kelihatan ya, ada 20, 30. Ini kita harus ratakan ya, kalau bisa pakai penggaris. Di sini ada 33. Kalau dalam bentuk begini, berarti datanya harus kita susun menjadi tabel. Yang pertama ini bulan, ini banyaknya buku yang terjual. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Bulan Januari terjual 20, bulan Februari terjual 15, Maret terjual 33, Aprilnya 25, kemudian Mei-nya 10. Nah, ini kita jumlahkan. Dapatnya 103. Nah, ini nggak perlu dikalikan lagi. Januari kali 20 kan nggak bisa. Berarti ini data tunggal. Berarti kita cukup pakai ininya aja, 103-nya aja. Jadi rata-rata sama dengan 103 dibagi, dia ada berapa bulan? Ada 5 bulan ya. Jadi 103 bagi 5. 20,6 buku. Mediannya, karena jumlah datanya sedikit aja, bisa kita urut dari yang terkecil. 10, 15, 20, 25, 33. Tembak dari ujung ke ujung, tersisa ada 20 di tengah. Berarti 20 ini adalah mediannya. Modus adalah data yang paling sering muncul. Karena di sini angkanya nggak ada yang sama, berarti kita ambil penjualan buku yang paling banyak. Berarti di sini, di penjualan buku 33 ini ya. 33 buku di bulan Maret. Lanjut kita ke diagram garis. Ini namanya diagram garis. Jadi bentuknya bergaris-garis gini ya. Sama seperti diagram batang tadi, kita harus menentukan dulu tabelnya. Di sini ada nilai, ada banyak siswa. Jadi maksud dari tabel diagram ini adalah yang dapat nilai 4 itu ada 3 orang. Jadi kita tulis di sini. Yang dapat nilai 4 ada 3 orang. Yang dapat nilai 5 ada 4 orang. Terus yang dapat nilai 6 ada 4 orang. Yang dapat nilai 7 ada 7 orang. 8 ada 11 orang. 9 ada 8 orang. 10 ada 3 orang. Ini kalau dijumlahkan siswanya semua ada 40. Nah, karena di sini ada nilai sama banyaknya orang, berarti nilai 4 itu kan ada 3 kali, berarti kita kalikan. Nilai dikali banyak siswa. 4 kali 3, 12. Ini 20, 24, 49, 88, 72, 30. Ini juga dijumlahkan. Hasilnya 295. Menentukan rata-ratanya, berarti 295 dibagi 40. Jawabannya 7,375. Mediannya, karena datanya ada banyak, kita pakai rumus aja. Berarti data ke, ini kan ada 40 ya. Ada 40 anak, berarti data ke 40 bagi 2, 20. Ditambah data ke 20 tambah 1, berarti 21. Data ke 20, kita hitung banyak orangnya. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 7 itu ada 18. 18 tambah 11 ada 29. Berarti 20 ada di sini. Ada di 8. Data ke 21 juga 8. Berarti 8 tambah 8 bagi 2, jawabannya 8.
modusnya data yang paling sering muncul, berarti yang jumlah muridnya paling banyak. Kita lihat di sini. Berarti 11 ini ya. 11 ini adalah nilainya 8, berarti modusnya 8. Ingat ya, bukan modusnya 11, bukan. Tapi kita lihat nilainya. Ini diagram garis juga, tapi dalam bentuk data yang tunggal. Sama, kita bisa bikinkan tabelnya dulu. Di sini tahun, di sini produksi gula. Bisa dilihat di sini titiknya dimulai dari 1989, berarti tahun 1988 ini nggak usah dimasukkan. 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994. Produksi gulanya tahun 1989 ada 3 ton, terus 4, 3, 5, 6, 7. Nah, ini dijumlahkan aja ini. Jumlahnya 28. Berarti rata-ratanya 28 dibagi, ada berapa tahun dia? Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 28 bagi 6, 4,67 ton. Mediannya karena data tunggal, datanya sedikit, bisa kita urutkan dari yang terkecil. 3, 3, 4, 5, 6, 7. Tersisa ada 2 angka, berarti tambahkan 9 bagi 2, berarti 4,5. Ini mediannya. Modusnya adalah data yang paling sering muncul. Dari angka-angka ini yang mana yang paling sering muncul? Angka 3 ya, angka 3 ada 2 biji, berarti modusnya 3 ton. Kemudian ada namanya diagram lingkaran. Lanjut ya, kita ke diagram lingkaran. Ini namanya diagram lingkaran, bentuknya lingkaran. Diagram lingkaran ada 2, yang satuannya persen dengan yang satuannya derajat. Ini bedanya ya. Kalau persen ya dia pakai persentase, berapa persen, berapa persen. Kalau derajat dia pakai hitungan sudut kemiringan, berapa derajat, berapa derajat. Yang pertama ini dulu, diketahui jumlah siswanya 300 anak. Kalau misalnya pertanyaannya, berapa orang yang menyukai sate? Sate ini kan nggak ada derajatnya ya. Jadi kita harus cari dulu. Nggak ada derajatnya, nggak ada persennya ya. Ini berapa persen? Jadi kita harus cari dulu yang sate ini ada berapa persen. Caranya, satu lingkaran penuh itu totalnya semua 100%. Dikurang ini semua 100%. Dikurang dengan ini, dikurang ini, dikurang ini, dikurang ini. Jadi dikurang punyanya gado-gado ini siku-siku ya. Kalau siku-siku berarti 25%, terus 15%, terus 20%, 30%. Jawabannya 10%. Ini sate. Kalau ditanyakan berapa banyak orang yang menyukai, maka jawabannya 10% yang tadi dikali dengan 300 anak. Ingat 10% itu berarti 10/100 dikali 300. Tembak
Ini sisa 3, berarti 30 anak. Nah, ini berlaku untuk yang lainnya ya, misalnya yang gado-gado. Yang menyukai gado-gado itu kan 25%, berarti 25 per 100 kali 300. 75 anak. Nah, ini bisa seterusnya ya, bisa dicari seterusnya. Nanti ketemu yang menyukai mie itu ada 45 anak, yang menyukai soto itu 60 anak, yang menyukai bakso itu ada 90 anak. Nanti bisa dicari sendiri ya. Terus kalau untuk menentukan rata-ratanya gimana? Rata-rata jumlah anak semuanya 300 dibagi dengan berapa item yang dimasukkan ke data. 1, 2, 3, 4, 5, berarti bagi 5. Berarti 60. Mediannya, karena ini datanya cuma sedikit ya, jadi mediannya kita bisa urutkan dari yang terkecil. Misalnya apa dulu? Yang ini dulu ya. Bisa lihat dari persennya, bisa lihat dari datanya juga. Yang terkecil 30 anak ini ya. 30 anak, terus 45, 60, 75, 90. 60. Mediannya 60, tapi bukan berarti jawabannya mediannya 60. 60 itu siapa? Soto. Berarti mediannya adalah data yang menyukai soto. Untuk modusnya yang paling sering muncul, berarti dengan jumlah anak yang paling banyak, yaitu 90. Bakso. Hitungan ini berlaku juga untuk diagram lingkaran yang menggunakan derajat. Seperti ini. Di sini kelihatan siku-siku ya. Kalau dalam persen tadi 25%, kalau dalam derajat itu 90 derajat. Yang lain ada jagung 45 derajat, kacang 45 derajat, kacang hijau 30 derajat. Padinya kita nggak tahu. Berarti kita harus cari dulu derajatnya padi. Satu lingkaran penuh ini derajatnya semua ada 360. Berarti 360 dikurang ini, dikurang ini, dikurang ini, dikurang ini. Jawabannya adalah 150 derajat. Ini padi. Kalau yang ditanya berapa hasil panen padi, maka kita pakai yang 150 derajat ini tadi. Kita nggak pakai per 100 lagi karena ini bukan persen, kita pakainya derajat. Berarti 360 derajat dikali sama jumlah hasil panen semuanya 720 ton. Tinggal ditembak. 720 bagi 360 itu 2, berarti 150 kali 2 itu 300 ton. Itu untuk padi. Kalau untuk kacang hijau itu nanti bisa dihitung sendiri, dapatnya 60 ton. Kacang tanah 90 ton. Jagung 90 ton. Kemudian kedelai itu 180 ton. Kalau sudah begini bisa kita hitung rata-ratanya. Rata-ratanya ya 720 ini semua. Dibagi ada berapa item ya? 1, 2, 3, 4, 5 bagi 5. Berarti 144 ton. Mediannya kita urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu kacang hijau dulu, terus kacang tanah, kemudian jagung,
terus kedelai, yang terakhir padi. Tembak seperti biasa, ketemu tengahnya jagung, berarti mediannya adalah jagung. Untuk modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, kalau di sini karena dia ada dua item yang besarnya sama, yaitu kacang tanah sama jagung, sama-sama 45 derajat. Di sini juga kelihatan ya, kacang tanahnya 90 ton, berarti 90-nya ada 2 biji. Jadi modusnya adalah kacang tanah dan jagung. Tadi sudah ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Yang ini namanya piktogram. Piktogram itu diagram juga, tapi dia menggunakan gambar. Nah, biasanya di dalam piktogram itu ada keterangannya seperti ini. Satu gambar mewakili berapa orang? Ini ya. Ini ya. Seperti yang data yang ke-9 ini. Satu gambar mewakili 200 orang. Berarti satu gambar ini 200, 200, 200, 200, 200. Kalau ada yang separoh ini, berarti separohnya dari 200, yaitu 100. Jadi kita bisa jabarkan di sini. Untuk yang TK, gambarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang penuh ya. Yang penuh ada 7. Berarti 7 kali 200 itu 1400. 1400 ditambah yang separuh ini 100, berarti 1500. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 200 berarti 1600 tambah separuh 1700. Ini 1100, ini 1200. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya 5500. Berarti rata-ratanya 5500 dibagi 4, 1375. Mediannya kita bisa urutkan dari yang terkecil. Yang paling kecil itu SMP, terus SMA, terus SD, terus TK dulu, TK baru SD. Kalau kita tembak dari ujung ke ujung, ketemunya di tengah SMA sama TK. Berarti 1200 ditambah 1500. Ini 2700 bagi 2. Jawabannya 1350. Modusnya yang paling banyak anaknya, berarti yang SD. 1700. Data yang ke-10 yang terakhir sama seperti tadi, ini seperti ada gambar-gambar ya. Ada keterangannya di bawah, ayam yang besar mewakili 1000 ekor. Ayam yang kecil mewakili 100 ekor. Berarti kalau dia ayamnya besar begini, berarti dia jumlahnya ada 1000. Yang kecil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 900. Peternak yang ketiga itu ayamnya yang besar 1, yang kecil ada 5, berarti 1500. Peternak keempat ayamnya yang besar 1, yang kecil ada 6, berarti 1600. Yang kelima ada 1400. Ini di total 6400. Berarti rata-ratanya 6400 dibagi ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5. 1280. Ini rata-ratanya. Kalau mencari mediannya, berarti urutkan dari yang terkecil. Berarti 900 dulu. Terus 1000, 1400,
1500, 1600. Tembak. Dapat yang di tengahnya 1400, berarti ini mediannya. Peternak kelima. Modus adalah data yang paling sering muncul, berarti angka yang paling banyak, ayamnya yang paling banyak, berarti peternak keempat dengan jumlah ternaknya ada 1600. Jadi seperti ini ya. Kemudian kalau dibalik, bagaimana caranya kita membuat grafik atau diagram? Misalnya ini diagram baris dan diagram batang. Kita mau membuat diagram baris sama diagram batangnya. Kita lihat dari data yang kedua. Data yang kedua yang ini tadi ya. Data berat badan tadi. Kalau kita mau membuat grafiknya, kita harus bikin dulu tabel seperti ini. Nanti dari sini baru dimasukkan ke sini. Jadi untuk berat badan itu yang di bawah. Yang di samping itu banyak siswa, banyak orang. Tinggal kita masukkan aja. Ini di sini 40, 41, 42, 43, 44. Lalu kita hubungkan yang beratnya 40 kg. Kita lihat dari data sini ya. Yang beratnya 40 kg ada 6 orang. Berarti 40 ke 6. Sini. Yang 41 ada 12, berarti di sini. Sampai seterusnya ya, sampai datanya habis. Tiga di 18, 44 ada 9. Nah, untuk diagram garis tinggal kita hubungkan aja titik-titiknya nih. Jadi diagram garis. Untuk diagram batang caranya juga sama, cuman ini kita bentuk batang sesuai dengan titik-titiknya ini. Nah ini, jadi yang merah ini diagram garis, yang biru ini diagram batangnya. Kemudian kalau untuk menentukan diagram lingkaran dengan satuan derajat, kita hitung dulu. Tadi kan totalnya sudah 60 orang ya. Yang mendapatkan berat badan 40 kg ada 6 orang. Berarti kita hitung 40 kg 6 orang dibagi 60 orang kali 100%. Oh, ini pakai derajat, berarti pakai dikali 360 derajat. Tinggal ditembak 6, berarti sini 36 derajat. Seterusnya ya, yang 41 kg. Yang 41 kg itu ada 12 dibagi dengan 60 anak,
dikali 360 derajat, berarti 72 derajat. 42 15/60 kali 360 berarti 90 derajat. 43 ini ada 18/60 108. Nah, kalau sudah di sini kita bisa pakai busur ya. Pakai busur, paling gampang kita cari dulu titik tengahnya, terus bikin garis lurus. Terus kita tentukan dulu yang 40 kg itu 36 derajat. Pakai busur ya, lebih enak pakai busur. Ini saya kira-kira aja. Di sini 40 kg. 41 kg itu 72 derajat, berarti agak gede dikit di sini. Ini 41 kg. Terus yang 42 kg 90 derajat, 90 derajat berarti siku-siku. Di sini 42 kg. Terus yang 43 kg udah 108. Terakhir 54 derajat itu 44 kg. Bentuknya seperti ini. Cara yang sama juga dengan membuat diagram lingkaran dengan satuan persen. Hanya dia kalau yang satuan derajat kita kalikan dengan 360, kalau yang persen kita kalikan dengan 100%. Jadi sama, 40 kg ada 6 anak per 60 kali 100%. Begini ya. Yang 41 kg ada 12 per 60 kali 100%. Seterusnya 42 kg itu ada 25%, 43 itu ada 30%, 44 itu ada 15%. Terus untuk bentuk diagramnya itu sama persis dengan yang derajat. Jadi kita tentukan dulu garis tengahnya, bikin garis lurus. Kita mulai dari yang 42 kg itu juga sama. 40 kg, terus 41, terus yang siku-siku di sini 25%, berarti 42 kg. Sisanya di sini ada 43 kg sama 44 kg. Jadi antara yang derajat sama yang persen itu sama, cuman dia cara menghitungnya berbeda. Bentuk diagramnya sama. Terakhir kita mau buat piktogramnya. Sama dari data yang kedua juga. Nomor 1, ini berat badannya, ini frekuensinya. Frekuensi dinyatakan dalam bentuk gambarnya ya. Jadi nomor 1 40 kg untuk menggambar orangnya kita harus disertakan dengan keterangan. Keterangannya misalnya satu orang ini gambar satu orang ini mewakili, karena dia angkanya kecil-kecil aja ya, kita bikin satu gambar tuh mewakili 2 orang.
Jadi kalau misalnya kayak 40 kg nih ya, 40 kg itu ada 6 orang, berarti gambar orang yang di bawah ini ada 3 biji. 1, 2, 3. Berarti ini 2, 4, 6, sama dengan yang di atas. Terus yang 41 kg ada 12 orang, berarti gambar orang-orangannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kalau 15 bagaimana? Berarti kita bikin orang-orangannya 7 dulu, yang penuh. Kan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kita butuhnya 15, berarti orangnya yang satu kita cukup separuh aja. Begitu juga dengan yang 18. 18 bagi 2 orang berarti ada 9 gambar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 44 kg ada 9 orang. Berarti orangnya yang penuh ada 4. Karena 4 kali 2, 8 ya. 2, 4, 6, 8. Kita butuhnya 9. Berarti 1 orang itu separohnya. Karena separohnya dari 2 adalah 1. Jadi separoh begini aja. Demikian penjelasan tentang pengolahan data. Untuk penjelasan tentang peluang, insya Allah nanti akan dijelaskan dengan video yang lain. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.